Bikin konten tentang kronologi kejadiannya gue kecelakaan gitu di Subang guys. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga apa yang kita semogakan cepat terkabul. Kali ini gue bareng Delia, yaitu motor CBR aing yang hancur gara-gara orang yang sembrono goblok. Enggak lah, karena udah kejadiannya mau gimana lagi gitu kan. Ya guys, kali ini gue mau bikin konten. Ini udah jam tengah 11 ya kan. Jam tengah 11 malam gue mau bikin konten ya tentang apa ya? Aduh. Kok ini ada dekok-dekoknya ya? Aduh, kasihan. Konten tentang kronologi kejadiannya gue kecelakaan gitu di Subang guys. Mau bikin video tentang kronologi kenapa gue bisa crash guys ya. Kita sambil jalan aja lah. Tapi ini gue sebelumnya mau sepilin part-part yang patah aja gitu, part-part yang hancur gara-gara crash. Ini gue mau sepilin ya. Yang pertama itu dari sisi knalpotnya gitu. Knalpotnya itu pertama udah hancur parah, gak hancur sih, cuma pada penyok gitu karena kebentur aspal gitu. Ini udah dapat garansi dari Kazen gitu kan. Bang, knalpotnya kirim aja ke sini gitu. Nanti gue perbaiki lagi gitu ya. Ya udah kita kirim dan alhasil kayak gini, cowok masih ada yang penyok ya. Tapi kelihatannya nggak ada yang penyok sih. Tapi kalau dipegang kayak gini, itu kerasa penyokannya cowok. Dan yang kedua nih di bagian first step, ya ini patah cowok goblok. Kenapa gue ini belum ganti? Aing udah beli nih di Shopee, tapi kok pas dikirim ke alamat saya pas mau dipasang gitu ya kan, kok nggak PNP, harus di Gerinda. Aduh, ya udahlah nanti aja lah masangnya gitu. Dan nih part-partnya patah. Dan ini di bagian bodi sini patah semua, remuk cowok asli. Nah, untuk di bagian depannya kayak gini cowok. Untung lampu reflektornya nggak kena gitu kan. Cuma di bagian gedok depan, di bagian sininya gitu kan, bodi kanan samping kirinya sayapnya hancur semua. Dan ininya juga masih bengkok kayaknya nih. Gue ini udah ke tempat press, tapi kok hasilnya sama aja gitu. Mending nanti kita kalau ada rezeki ganti yang baru aja. Dan alhamdulillahnya cowok, speedometernya gak kena, itu masih normal. Cuma di sini aja pecah, udah saya lem. Dan yang aduh, yang paling parah itu bagian rangkanya cowok, chassisnya. Bagian rangkanya itu kena, udah aing press rangkanya dan alhasil udah jadi ya kayak gini lah. Untuk bodi samping kirinya sih aman-aman aja sih, cuma kan ada yang pecah di bagian sini pecah. Untuk undercoilnya juga pecah juga, nggak pecah sih, cuma copot gitu ya kan. Tapi kan klip-klipannya itu patah semua gitu. Kayak gini nih patah. Dan di bagian sininya nih, ini juga pada baret. Ini juga baret kayak kena aspal gitu ya, kayak gini lah. Ya mungkin sekalian reading aja lah biar kita nikmatin jalan suasana malam gitu ya kan di kota Karawang. Ayo bismillah guys. Nih, untuk bagian setang sih aman-aman aja gitu ya kan, nggak ada yang lecet, cuma bagian ini doang nih kayaknya lecet. Sama ini nih di bagian tutup kap MC nya lecet doang. Untuk MC bagian sini aman aja lah. Ayo bismillahirrahmanirrahim guys, kita gas sekalian reading ya. Sekalian kita mau cerita gimana kronologinya ya, kok bisa terjadinya crash. Oh ya BTW nih, lampunya tuh deket banget asli. Padahal udah di lampu tembak kayak lampu biasa, deket banget. Ini gara-gara kayaknya dudukan besinya ini kayak bengkok ke bawah gitu. Jadinya kok nggak itu nggak naik lampunya. Ayolah guys, tuh deket banget asli. Bismillahirrahmanirrahim kita guys. Oh guys, kita mau cerita kronologi kenapa motor saya bisa hancur dan kenapa saya bisa kecelakaan gitu. Karena udah takdirnya cowok. Enggak lah. Di setiap apa ya, di setiap perbuatan pasti ada penyebabnya gitu kan. Oh guys, gue ini crash di daerah Subang, di perbatasan Subang ke Indramayu itu, yang habis jembatan itu, jembatan yang banyak orang pada nyapu uang gitu. Padahal aing udah naburin uang di situ gitu. Tapi kan ya, namanya
musibah gitu, yang nggak ada yang tahu ya kan. Udahlah, nggak apa-apa lah gitu, kita coba ikhlasin aja. Yang udah ya udah, mari kita sambut hal-hal yang baru gitu. Kita tinggal renovasi motor ini, nanti kita bisa touring-touring lagi kok, tenang tenang. Oh ya, itu gue gara-gara itu, pas itu gue itu gimana ya, mau berangkat ke Karawang, dari kampung ke Karawang gue mau berangkat, dan alhasil itu udah remeng-remeng banget tuh di daerah Indramayu tuh. Pas maghrib gue istirahat di Cirebon, sholat maghrib dan sholat isya gitu kan. Habis sholat isya langsung gas, dah itu sampai Indramayu gitu. Temen-temen tau lah gitu, Pantura dari Cirebon Indramayu itu gimana sih, jauhnya kayak apa gitu, kayak nggak ada ujungnya asli cowok. Nah pas itu juga ya, dari Indramayu sampai Subang tuh gue nggak istirahat ya kan, sampai hampir sampai Pemanukan gue nggak istirahat. Padahal udah ada kode-kode gitu kan, ini istirahat apa enggak ya, ini istirahat apa enggak ya gitu. Ada di hati saya itu bilang kayak gitu, istirahat apa enggak ya, ini istirahat apa enggak ya gitu. Udah berhenti di pom, aduh kelewatan lagi, nggak apa-apa lah. Udah berhenti di pom gitu ya kan, dah kayaknya, tapi ada aja gitu bisikan itu, tapi kayaknya nanti aja lah, tanggung di pom Pemanukan gitu kan. Karena ketika gue mudik gitu kan, seringnya itu ngerasnya di pom Pemanukan cow, pom yang gede itu sih, soalnya enak tempatnya. Ya udah tanggung di pom itulah gitu ya kan, karena posisinya sendiri itu jam 9 malam gitu ya kan, karena besoknya aing itu masuk shift 1 cowok. Ya udahlah, kita lanjut gas aja lah gitu. Padahal itu malam-malam itu lagi enak-enaknya buat speeding gitu. Bareng user fiction gitu. Tapi kan ya alhamdulillah, tapi ya aduh ya Allah, ada musibah aja gitu kan. Mungkin gara-gara saya gitu, ketika berkendara itu ya sacet-sacet gitu. Sembrono. Tapi ya nggak tahu sih ya, karena kan udah kejadian gitu ya kan. Ya namanya juga musibah, nggak ada yang tahu kecuali Allah gitu. Ya mungkin ini teguran bagi saya, bahwa ketika kita berkendara itu jangan seenaknya sendiri lah, jangan kebut-kebutan, jangan ini gitu. Ya mungkin kayak gitulah gitu. Kita mau pihak ke hukum, saya pasti menang gitu kan. Tapi gue lihat kondisi orangnya di situ juga, lukanya apa aja gitu. Gue kalau takutnya gitu, kalau kita lewat jalur hukum, nggak ada gimana ya, gue tuh gak suka banget gitu kalau di antara orang-orang kita gitu ada permusuhan gitu kan. Aing gak suka banget. Mending kita jalur keluarga aja lah, ya udah maunya keluarganya di sana mau gimana gitu kan. Soal uang kan bisa dicari gitu kan. Yang penting kan kita bisa ikhlas, bisa sabar nerima keadaannya gitu ya kan. Iya kayak gitu, intinya kayak gitu. Ya udahlah, saya telepon nyokap, ini maunya pihak gimana nih. Dia Pak ini maunya gimana nih Pak, mau pihak sekeluargaan apa pihak hukum gitu. Di sana bawa bala desa cok. Enggak cok. Asli gitu. Kita ceritakan dulu ya. Pas gue mau ketemuan kan, motor saya ditahan tuh di polsek. Asli dia bawa orang sekampung cok. Bawa orang 5 apa berapa itu. Aing cuma sendiri sama bapak cok. Ya emang gue takut, tinggal lah, orang ini negara-negara hukum kok, ngapain takut gitu kan. Oh ya, kita mau ceritain kronologinya dulu ya guys ya, kenapa bisa crash. Kronologinya gue lagi kecepatan di sekitar 50 sampai 60 gitu kan. Ya lagi nyantai lah. Itu posisi kecelakaan di perapatan Subang tuh, yang depan polsek itu. Nah, lagi nyantai kayak gini, kecepatan 60 kayak gini lah. Misalkan kayak gini lah. Kayak gini, tiba-tiba di depannya nyebrang cowok. Set, otomatis ya gue ngerem belakang, udah slip tapi nggak nyampe. Karena gimana? Tiba-tiba nyebrang gitu di depan aing, asli goblok gitu. Padahal itu di perapatan itu ada tukang parkirnya, cowok, sumpah. Asli ya. Tapi bapak-bapak sama ibu-ibunya tuh nyebrang baik. Pas jatuh jeder gitu. Aduh ya Allah, yang gue lihat adalah motor lain dulu, sumpah. Kok motor lain bisa hancur ya? Asli. Ini mimpi apa enggak gitu. Aing kayak gak nyangka gitu. Saya gak nyangka gitu. Kok Delia bisa hancur gitu. Asli goblok. Aing langsung jatuh, badan aing kebanting ke kanan.
jedek gitu. Banting ke aspal, nggak bisa napas 2 detik apa 3 detik tuh, kayak gitu kan. Langsung gue dibangunin sama orang situ, langsung dipinggirin, motor saya juga langsung dipinggirin. Aing langsung buka helm, langsung buka sarung tangan, lihat kondisi bapak ibunya gimana cowok asli. Pertama sih lihat motor aing, aduh ya motornya kok hancur gitu. Tapi gue lihat kondisi ibunya lagi lemes banget gitu. Karena yang kena itu di bagian kepalanya, kayaknya kena trotoar gitu, kebentur, dar gitu. Karena kan yang ditabrak itu di bagian knalpot, cok. Knalpot motor ibunya gitu. Otomatis yang bonceng itu kayak kepental gitu. Kena di bagian knalpotnya, dar, orangnya kepentar. Udah nggak safety banget orangnya, cok. Nggak pakai helm, pakai baju segini nih, pakai koloran segini, asli. Aduh ya Allah. Langsung aing, Mas ini di ada orang-orang di situ langsung langsung minggirin gitu. Aing itu bener-bener panik gitu. Karena kan posisinya sendiri, aduh, gue sendirian lagi. Terus ada orang yang nyaranin, "Bang, ini bawa ke puskesmas dulu, Bang." Oke, siap. Aing langsung, karena gue lihat posisi ibunya itu gimana ya, lemes banget tuh asli, cowok, lemes banget itu pendarahannya. Saya takut itu di daerah pendarahannya, karena kan yang kena di bagian kepala, darahnya juga nyala terus ngalir terus gitu ya kan. Ibunya itu lemes banget. Gue langsung cariin tukang ojek, sumpah, "Bang, bang, bang, ini minta tolong, Bang," gitu, "anterin ke klinik terdekat gitu, ayo sama saya," gitu. Motor saya ditinggal, helmnya saya ditinggal, ditipin ke Nasgor. Saya antar ibunya itu ke klinik sama bapaknya ke klinik. Dan ya kayak gitu alhasil, cok. Bawa ke klinik. Bah, pas di klinik itu tuh guys, keluarganya dia banyak banget, aing sendirian, cok. Ya mau gimana lagi, asli ya kan. Ya, asli keluarga yang perempuan sengit banget. "Mas, kalau nyetirin motor itu jangan ngebut-ngebut." Asli gue ngebut dari mana, cok? Bapaknya aja yang nyebrang sendirian gitu, asal nyebrang baik gitu, nggak tengok-tengok gitu. Aduh ya Allah. Ya di mana-mana ya kalau yang nabrak itu pasti yang disalahin gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Untung pas gue lagi disengitin sama keluarganya, ada pak polisi yang misahin gitu. Pak polisinya bela saya gitu, karena tahu polisinya, karena saya nggak salah gitu. Saya dibela, dan saya sama motornya pas mau ngambil helm apa ya, kok motor aing hilang. Di mana motor aing? Ternyata diangkut sama polisi, guys. Ribet lagi kalau urusan sama polisi, asli harus ditebus tuh motor. Ini Delia gue tebus asli. Emang kalau ada kejadian terus dibawa ke polisian itu enak? Enggak, ribet asli, harus ditebus ngurus sana sini. Ya mau gimana lagi ya, udah kayak gini, nggak apa-apa. Lah, ini kenapa nih? Udah nyala. Ya gitu. Malam itu gue dibawa ke polsek, disuruh istirahat di situ. Pertama sih badan aing nggak, masih seger lah, nggak kenapa-napa. Deh, pas jam 2 malam tuh kan gue kejadiannya jam, anjir set X. Kan gue kejadiannya jam berapa? Jam tengah 10 apa ya? Jam tengah 9 apa jam tengah 10 lah, sekitar jam segitu. Gue ditahan sama Delia, sama si motor ini ditahan di polsek, nggak boleh keluar kemana-mana. Ya udahlah, semalaman nginep, dan jam 2 nya bapak saya datang ke polsek jemput saya, sekalian jenguk ibunya itu yang dibawa ke rumah sakitnya. Ya udah, alhasil saya di apa namanya, dapet tempat buat tidur di bapak ustadz siapa nggak tahu, saya lupa. Tapi BTW ya, ini buat bapak ustadz yang ada di Subang yang waktu itu nolongin saya terima kasih banget itu. Karena ya dibolehin tidur di majelisnya, pagi-paginya dikasih nasi uduk, terus pagi-paginya dipanggilin tukang pijat gitu buat pijat badan saya. Ya saya terima kasih banget buat bapaknya ya. Nanti suatu saat nanti kalau misalkan saya pulang kampung, insya Allah saya mampir. Ya kayak gitu guys kejadiannya. Ada baik asli gitu ya kan.
Mau gimana lagi, Cok? Dan posisinya itu juga gue nggak pas on cam kayak gini gitu, karena kan gimana ya, gue ngejar waktu, Cok. Jadinya kalau misalkan gimana ya, kita pasang on cam gitu jadi ribet gitu. Jadinya aduh nggak usah pasang aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Tahu-taunya ada kejadian menarik nih. Malah motor aing yang hancur, goblok goblok. Ya nggak apa-apa, itu kan namanya kejadian, itu kan namanya musibah gitu. Mungkin ini teguran bagi saya, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya, bahwa ketika kita berkendara itu ya lebih baik hati-hatilah, utamakan keselamatan jangan kecepatan gitu. Karena sebelum saya ya karena sebelum kejadian itu terjadi, gue itu ketika berkendara motornya itu barbar banget. Yang dimaksud dengan barbar itu ya seenaknya sendiri gitu, mepet sana sini, geber-geber orang gitu kan. Itu jangan diperbuat lah, kayak gitulah asli. Intinya ini pelajaran aja buat teman-teman, lebih baik kita keep safety, utamakan keselamatan gitu. Karena gimana ya, yang namanya kejadian kayak kena musibah, kecelakaan itu kan nggak ada yang tahu gitu kan, kecuali Allah. Ya udah, kita intinya udah mempersiapkan diri untuk jaga-jaga diri gitu kan, untuk kedepannya apakah ada hal baik atau hal buruk gitu. Intinya kita tetap bersyukur aja lah, orang motor udah kayak gini ya kan. Motor ini si CBR ini 1 minggu di polsek ditahan gitu kan ngurus-ngurusnya itu lama, cowok asli. Kalau ditahan di polsek apalagi harus tebus gitu, aduh ya Allah, masya Allah banget. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya yang udah bantu channel ini sampai sekarang ya, hampir 4000 jam tayang, kurang 1500 lagi. Bantu channel ini lah menuju jam tayang guys. Asli gue juga pengen pendapatan gitu buat renovasi ini motor asli. Aduh ya Allah ya Allah, terima kasih banget ya Allah. Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa, cowok. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja. Thank you semua yang udah support channel ini. Thank you for waiting. Kita mau bikin sinematik dulu guys, mumpung lagi mode trondol gitu kan, anjay. Ya guys, thank you semuanya. Bye bye. Jangan lupa bersyukur ya guys ya. Dah.